Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tamrin dari Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 2020. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas apa itu momen inersia beserta tujuan percobaan kami pada praktikum minggu lalu. Yang pertama, apa itu momen inersia? Momen inersia adalah salah satu besaran internasional atau besaran SI yang menunjukkan kelembaman pada suatu benda pada saat melakukan gerak rotasi. Besar momen inersia suatu benda merupakan hasil kali antara massa dari suatu benda yang biasa disimbolkan dengan huruf M dengan kuadran jarak ke sumbu putarnya. Pernyataan ini sesuai dengan bunyi hukum inersia, di mana momentum inersia berbanding lurus dengan massa dari jarak suatu benda. Yang kedua, tujuan percobaan kami pada praktikum minggu lalu yaitu untuk menentukan inersia ring dan disk secara eksperimental dan untuk membuktikan apakah nilai-nilai ini sesuai dengan nilai teoritis yang dihitung. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samsuana Dewi Utami dari Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saya merupakan anggota dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan serta prosedur dari percobaan rotasi inersia ini sendiri. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan momen inersia ini antara lain long steel rod yang berfungsi untuk menyangga rotary motion sensor, large rod stand yang berfungsi untuk menyangga long steel rod, Explorer GLX yang berfungsi untuk menampilkan data yang diperoleh oleh sensor, rotary motion sensor yang berfungsi sebagai pendeteksi gerak rotasi, mesh and hanger set sebagai beban dalam percobaan, mesh balance untuk mengukur massa, calipers untuk mengukur panjang jari-jari, thread atau benang yang berfungsi sebagai penghubung beban dan rotary motion sensor, dan yang terakhir ring dan disk sebagai objek dalam percobaan. Untuk prosedur percobaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, langkah-langkah untuk metode momen inersia yang mana mengukur massa ring, disk, dan beban menggunakan mesh balance, serta mengukur ring, disk, kemudian menghitung jari-jari 1, jari-jari 2, dan jari-jari utama. Selanjutnya, langkah-langkah untuk metode percobaan eksperimen. Pertama-tama, letakkan ring dan disk di atas rotary motion sensor untuk mendapatkan percepatan sudut pada percobaan. Kombinasi ini diberi beban 20 gram pada hanger. Kemudian, saat hanger bergerak ke bawah, tekan tombol start pada Explorer GLX dan tekan kembali sebelum hanger tersebut berhenti. Lihat grafik kecepatan versus waktu, kemudian lihat nilai slope-nya. Nilai slope pada grafik tersebut adalah nilai percepatan sudut. Nilai slope tersebut kemudian dicatat di tabel data. Ulangi langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi dengan menambahkan beban 5 gram di setiap percobaan. Dan yang terakhir, hilangkan ring pada sistem rotasi. Ulangi prosedur percobaan dengan hanya menyisakan disk pada rotary motion sensor. Selanjutnya, prosedur terakhir yaitu menentukan percepatan sudut pada rotary motion sensor dengan cara menghilangkan ring dan disk pada sistem rotasi sehingga hanya menyisakan sensor saja. Pada percobaan ini hanya diperlukan beban 5 gram saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Fitria Rahmadani dari Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saya dari kelompok 4, Praktikum Fisika Dasar 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan hasil dari praktikum kami mengenai momen inersia. Ukuran kelembaban pada suatu benda dan pada percobaan kami itu dapat diketahui bahwasannya semakin berat beban massa, maka akan semakin besar pula percepatan sudutnya, terutama pada disk dan ring.
pada percobaan kami itu memiliki persentase kesalahan yang lumayan besar, yang dikarenakan adanya ketidaktelitian kami sebagai praktikan dalam mengukur dan tidak sinkronnya pemegangan alat, dalam hal ini G-Explorer GLX, dan hanger set dalam melepaskan beban. Dan setelah itu, kami memperoleh hasil dari percobaan tersebut, yaitu secara teori kami mendapatkan ring yang paling besar adalah 5,585 kali 10 pangkat min 3, dan nilai yang diperoleh dari Dix-nya dengan masanya 0,1208 kg dan jari-jari Dix 0,0475 meter, diperoleh hasilnya momen inersia pada Dix secara teori ialah 1,350 kali 10 min 3. Adapun secara praktik, diperoleh nilai dan jari-jarinya sebesar 0,015 meter dan diperoleh percepatan sudut dari berbagai beban, yaitu yang paling besar 27,4 rad per sekon. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esron Triputra Pasangala dari Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 2020 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan percobaan DIS. Setelah menghitung run 1 sampai 6 pada analisa teori dan praktik dari kedua persamaan itu, hitunglah persentase kesalahan dengan menggunakan persamaan I teori kurang I praktik per I teori kali 100%. Maka hubungan antara teori dan praktik sangat berpengaruh dalam menentukan nilai momen inersia suatu benda. Semakin sulit membuat benda itu berputar atau berotasi, begitupun sebaliknya. Persentase kesalahan didapatkan dengan mencari perbedaan antara momen inersia praktik dan teori, kemudian dipersentasekan atau dikali dengan 100%. Semakin besar persentase kesalahan yang didapat, maka semakin besar pula kesalahan yang dilakukan. Kesalahan bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kesalahan saat pengukuran, kesalahan saat membuatkan nilai juga, dan lain-lain. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Maruf dari Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 2020 dari kelompok 4. Saya akan membahas tentang kesimpulan dan contoh penerapan kehidupan sehari-hari momen inersia. Kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan adalah 1. Momen inersia pada ring dan disk yang mana kedua momen inersianya dipengaruhi oleh massa yang diberikan. Yang kedua, data yang diperoleh saat praktek mendekati dengan data yang diperoleh berdasarkan teori. Yang ketiga, hubungan massa dan percepatan sudut adalah semakin besar massa, maka semakin besar pula percobaan sudutnya, dan semakin besar jari-jarinya, maka semakin besar pula kecepatan sudutnya. 2. Contoh penerapan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada gasing yang berputar dengan seimbang karena telah didesain dengan sedemikian rupa sehingga massa gasing tepat berada di tengah-tengah gasing. Contoh lainnya, penerapan momen inersia pada roda sepeda yang berputar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.